Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dan masih bisa menambah ilmu, terutama di bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan menyimak kajian-kajian Ramadan pada kesempatan kali ini. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan menemui malam nuzul Quran. Di malam itu Allah memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa peristiwa dan hikmah yang bisa kita pelajari pada peristiwa tersebut. Sedikit singkat, saya ingin menjelaskan tentang peristiwa nuzul Quran itu. Jadi dulu itu ceritanya Nabi Muhammad SAW sering berada di Gua Hira. Kenapa Nabi sering berada di Gua Hira? Karena di Gua Hira beliau bisa menenangkan diri, atau biasanya disebut kholwat. Makanya sekarang ada orang-orang yang sudah sepuh itu kholwatan ya, karena dari situ. Pada suatu malam Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril atas perintah Allah disuruh untuk menjelma menjadi seorang manusia, dan Nabi Muhammad kaget ketika berada di gua itu. Malaikat Jibril kemudian langsung meminta Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa karena Nabi Muhammad adalah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi malaikat Jibril terus mengatakan Iqra yang kedua kalinya. Nabi Muhammad juga masih sama, tidak bisa berkata. Beliau masih bergetar, merasa ketakutan. Dan yang ketiga kalinya Iqra, malaikat Jibril mengatakan kesekian kalinya, Nabi Muhammad juga masih terdiam. Akhirnya malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad dan perlahan Nabi Muhammad mengucapkan Iqra, dan setelah itu malaikat Jibril kemudian menghilang entah kemana. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun pulang dan masih merasa ketakutan dan khawatir. Nabi Muhammad kemudian meminta istrinya Sayyidah Khadijah untuk menyelimuti. Khadijah, selimuti aku, sambil menggigil dan ketakutan karena kekhawatiran atas peristiwa tadi. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kepada Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah membesarkan hatinya Nabi Muhammad. Tidak usah takut Nabi, itu bukan merendahkanmu, tapi itu adalah peristiwa bahwa suatu saat engkau akan mempersatukan umat. Nah, setelah itu keesokan harinya peristiwa itu pun dilaporkan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu siapa? Yaitu seorang pendeta yang ahli ibadah. Kemudian peristiwa itu dituturkan oleh Nabi satu persatu, dan Waraqah pun tahu ternyata itu adalah Namus atau Nabi malaikat Jibril yang dulu pernah mendatangi Nabi Musa. Kata Waraqah, itu adalah Namus yang dulu pernah turun kepada
Nabi Musa. Dan suatu saat kamu Nabi Muhammad, kata Warokoh, kamu akan dikejar-kejar orang banyak dan kamu akan menjadi orang yang diikuti orang banyak. Seandainya aku saat ini masih muda, aku akan membelamu. Karena saat itu Warokoh itu sudah tua renta, tidak mampu untuk membela, makanya dia ngomong seperti itu. Nah, hikmah dari apa yang kita petik dari kisah tadi, bahwasanya Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dan membaca saja tidak bisa sekali. Itu artinya untuk mempelajari sesuatu, untuk belajar, terutama belajar Al-Quran, itu tidak cukup hanya sekali, harus berulang-ulang, harus berangsur-angsur. Kemudian yang kedua, Nabi adalah orang yang mulia dan dia akan menjadi penerang bagi siapapun. Dan biasanya orang yang menjadi pemimpin itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, karena itu tidak usah cemas, karena pasti akan ada yang menolong. Dan yang ketiga, Allah akan menolong orang yang selalu berjuang di jalannya Allah. Seperti halnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bertanda bahwa Nabi Muhammad itu akan selalu ditolong oleh Allah. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kiranya demikian pembahasan nuzul Quran serta sedikit hikmah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.